Shalom, saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini tersedia bagi kita di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Israel yang telah melawat kami, Allah pemimpin hidup dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami ada dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan tersedia bagi kami di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Kami memohon tuntunan Roh Allah yang kudus mengurapi kami semua, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, mengerti, dan biarlah dalam pengertian kami dalam kebenaran firman Tuhan ini mengantarkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 dengan perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, bagian kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, dia akan dituntun dengan sebuah tema, yaitu siap melayani tugas panggilan. Saudara yang diberkati Tuhan, pemanggilan yang dilakukan oleh Allah terhadap Yesaya merupakan sebuah pemanggilan yang begitu unik dan luar biasa. Keunikan daripada pemanggilan Allah terhadap Yesaya, yaitu Allah hanya bertanya kepada Yesaya. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-8. Dalam perikop kita saat ini Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi? Tuhan hanya sebab bertanya, lalu Yesaya katakan, inilah aku, utuslah aku. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perikop kita pada ayat yang pertama, dikatakan dalam matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Pada masa Raja Uzia, sebenarnya kehidupan orang Israel bisa dikatakan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tapi semenjak Raja Uzia meninggal, maka terjadilah peralihan kepemimpinan, yaitu peralihan kepemimpinan dari Raja Uzia kepada Raja Yotam. Dan di situ terjadi adanya kemerosotan iman, adanya kemerosotan moral orang Israel. Mereka yang dulunya takut kepada Tuhan, sekarang mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Yang dulunya mereka hidup dalam kekudusan, berubah menjadi moral yang rapuh dan hancur. Maka pada saat masa itulah peralihan kepemimpinan. Dari raja yang takut kepada Tuhan, kepada raja yang tidak takut kepada Tuhan. Dalam keadaan demikian, Allah memperlihatkan dirinya melalui sebuah penglihatan kepada Yesaya. Kalau kita baca dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, bagaimana di sana Yesaya melihat penglihatan yang begitu luar biasa. Dikatakan dia melihat malaikat serafim yang mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutup wajahnya, 2 sayap menutup kakinya, 2 sayap terbang melayang dan melayani Tuhan. Tetapi malaikat serafim itu tidak bisa melihat kekudusan dari Tuhan. Pada ayatnya yang ke-5 menjelaskan kepada kita bahwa dalam penglihatan Yesaya, dia mau katakan bahwa sedangkan malaikat serafim pun tidak mampu untuk melihat wajah Tuhan karena Tuhan begitu kudus. Maka Yesaya juga merasa ketika dia sudah melihat Tuhan maka dia akan mati. Karena keberdosaan Yesaya juga gambarkan bahwa dia itu orang yang berdosa dan hidup di antara orang-orang yang berdosa. Karena Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, maka sesungguhnya orang yang berdosa ini harus dikuduskan. Saudara pemirsa, digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini
malaikat serafim itu mengambil bara untuk menguduskan Yesaya. Dan Yesaya pun menerima pengudusan itu. Maka ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dengan penuh keberanian, dengan iman yang teguh, dengan segala resiko yang harus dihadapi, Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan spontan yang dikatakan oleh Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa Yesaya siap melayani tugas panggilan Tuhan. Dia siap diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa Israel yang tidak takut akan Tuhan. Walaupun memang Yesaya benar pahami bahwa resiko yang akan dia hadapi bukanlah resiko yang begitu mudah, tetapi resiko yang begitu sulit. Tetapi oleh karena iman dan percayanya kepada Tuhan, Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi sebuah perenungan bagi kita saat ini adalah, kita tentu memiliki situasi yang berbeda dengan Yesaya. Tetapi masalah kemerosotan moral, masalah kemerosotan iman yang terjadi pada situasi zaman Yesaya pada saat itu, terjadi pula zaman kita saat ini. Orang tidak lagi takut kepada Tuhan. Banyak orang cenderung menjadikan Tuhan bagi dirinya sendiri. Orang sekarang lebih suka mengandalkan pengetahuan, kekayaan, kepintaran, tidak lagi mengandalkan iman kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada kita saat ini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi? Apakah jawab kita? Apakah kita akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh Yesaya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau kita mau katakan, Tuhan saya tidak sanggup karena saya penuh dengan dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari Yesaya. Dengan penuh kesadaran diri, dia mengaku akan keberadaan dirinya yang penuh dengan dosa. Sehingga dengan semua yang dia lakukan itu, Tuhan menguduskan dia. Dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, maka Yesaya mampu untuk siap melayani tugas panggilan. Siap melayani tugas panggilan bukan berarti kita akan menghadapi hidup tanpa tantangan. Siap melayani tugas panggilan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala risiko. Apapun itu saudara yang diberkati Tuhan, beranilah untuk maju. Jangan pernah lari dari tanggung jawab kita dalam panggilan kita masing-masing. Beranilah untuk menyatakan iman yang sungguh kepada Tuhan. Nyatakanlah seluruh keberadaan kita. Tuhan memiliki banyak cara untuk mempersiapkan kita menjadi seorang pelayan yang berguna. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siap melayani tugas panggilan berarti kita harus secara penuh menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita tanpa memikirkan hal yang akan merugikan kita sekalipun, tetapi dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan dalam seluruh tugas dan panggilan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Biarlah bagian kebenaran firman Tuhan ini senantiasa membuat kita lebih berani lagi untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Belajarlah seperti Nabi Yesaya yang selalu menyatakan, menjawab panggilannya dengan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan,
karena kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam cerita Nabi Yesaya, kami diajak untuk bagaimana dalam keadaan apapun kami harus siap untuk melayani tugas panggilan kami. Apapun bentuk panggilan kami Tuhan, Engkau taruh keberanian di hati kami, ketulusan dan keikhlasan mengiringi kami. Agar ketika Tuhan memanggil kami dalam segala bentuk tugas dan tanggung jawab kami dapat melakukan itu dengan penuh sukacita. Tuhan menolong kami sekalian, pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, yang menerima kebenaran dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam channel YouTube Tabura Injil Klasik Siapen Selatan ini. Ajarkanlah kepada kami, agar kami senantiasa rindu membaca firman Tuhan, rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkatilah kami secara pribadi keluarga, di mana saja kami ada dan berada. Biarlah kami dapat senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa sembahyang kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Biarlah perenungan kita pada saat ini dapat memberkati kita sekalian. Shalom.